seluruh umat Tuhan dimanapun berada, puji Tuhan pagi hari ini kembali kita datang beribadah kepada Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah pagi ini, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kesehatan, buat kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur pagi hari ini kembali kami datang beribadah kepada Tuhan. Kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu, Roh Kudus yang menolong, Roh Kudus yang memimpin dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Roh Kudus yang terus mengurapi seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam ibadah hari ini. Kami berdoa buat hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami, firman-Mu yang terus menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh umat-Mu yang hari ini mengikuti ibadah dimanapun umat-Mu berada. Engkau yang melawat, Engkau yang menjamah seluruh umat-Mu. Kalau ada yang sakit, Tuhan Yesus menjamah, menyembuhkan oleh kuasa bilur darah Yesus. Segala sakit penyakit disembuhkan. Kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Kalau ada yang membutuhkan pertolongan, kami percaya pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Yesus Tuhanku, anggur baru Tuhan sediakan. Rahmat-Nya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Citaku penuh dalam Yesus Tuhanku, anggur baru Tuhan curahkan. Kekuatan Dia limpahkan, kekuatan Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Puji Dia, puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Mari bersama-sama nyanyikan lagu dari awal. Sukacita kami penuh dalam Engkau Tuhan. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku, anggur baru Tuhan sediakan. Rahmat-Nya Dia limpahkan, amin. Rahmat-Nya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur,
bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Kita katakan puji Dia, puji Dia, tinggikan, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Puji Dia, puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Ya Yesus, sukacitaku. Ya Yesus, sukacitaku. I'm living proof of what a mercy of God can do. If you knew me then, you believe me now. You turn my whole life upside down. To the old and He made it new. That's just what the mercy of God can do. Now I'm alive to tell the story, how I've overcome this goodness and mercy and the power of His blood. I'm so glad that my freedom wasn't based what I've done, but the goodness and mercy and the power of the blood. Now I'm alive to tell the story, how I've overcome this goodness and mercy and the power of His blood. I'm so glad that my freedom wasn't based what I've done, but the goodness and mercy and the power of the blood. Oh, the power of His blood. Yeah, what's the cross mean for me? That my Savior carry. Now I've been made free by the mercy of God. What's the grave mean for me? Where my sin lay buried. Now I stand redeemed by the mercy of God. What's the cross mean for me? That my Savior carried. Now I've been made free by the mercy of God. What's the grave mean for me? Where my sin lay buried. Now I stand redeemed by the mercy of God. Now I'm alive to tell the story, how I've overcome. It's His goodness and mercy and the power of His blood. I'm so glad that my freedom wasn't based what I've done. The goodness and mercy and the power of the blood. Goodness and mercy and the power of
His blood, His goodness and mercy, and the power of the blood. Thank you for your blood, Lord. Thank you for your blood, Lord. We are free because of your blood. You have been set us free, Lord. Mari naikkan syukur kita ke hadapan Tuhan saat ini. Dia membebaskan kita, Dia memulihkan setiap kita. Dia telah menyembuhkan sakit kita oleh kuasa bilur darahnya. Oh, kami sembah Engkau Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, bara 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 sekira ra 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 ra. Ora bara 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 sekira ra 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 ra. Ora bara 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 sekira ra ra bara sekira ra 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 ra. Ora bara 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 sekira ra 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 sokoro. Dosaku telah dihapus hanya oleh darah Yesus. Ku dapat hidup baru hanya oleh darah Yesus. Dosaku telah dihapus hanya oleh darah Yesus. Ku dapat hidup baru hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus, hanya oleh darah Yesus, hanya oleh darah Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau berdoa sebelum kita membawa persembahan bagi Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur di dalam ibadah ini kembali kami diberi kesempatan untuk membawa korban syukur kami. Kami bersyukur buat setiap berkat yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kami. Dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati bersyukur, kami mau membawa yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening berikut ini.
Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang bisa menjumpai saudara sekalian sekalipun dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dikaruniakan kebahagiaan yang sejati yang dari Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita senantiasa minta pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang menuntun hidup kami untuk hari lepas hari semakin mendekat kepada Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan. Sebab itu Bapa Surgawi, kiranya Engkau yang memberi hikmat akal budi kepada kami semua, memberikan kepada kami urapan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk memahami apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan umat-Mu pagi hari ini. Dan kiranya Bapa, Engkau yang memakai hamba-Mu ini hanya sebagai alat-Mu saja, sehingga yang diperkatakan adalah keinginan Tuhan sendiri. Dan biarlah kami sama-sama boleh dikuatkan di dalam iman kami, bahkan kami boleh tetap mengasihi Tuhan. Dan kami mengucap syukur buat kesempatan pagi hari ini, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita masih menghadapi suasana pandemik yang belum berakhir, dan sebab itu kita tetap bersabar, tetap mengikuti arahan dari pemerintah untuk tetap menerapkan 5M. Dan kiranya kita juga boleh senantiasa untuk hidup di dalam pimpinan Tuhan, sehingga kita tidak terpancing dengan hal-hal yang membawa kita kepada hal-hal yang malah membawa kita menjadi tidak menentu. Nah, akhir-akhir ini kita melihat bahwa di mana-mana ada banyak orang yang kehilangan kebahagiaan. Ya mungkin karena bisnisnya mandek, pekerjaan tidak ada, usaha tidak lancar, bahkan mungkin beberapa orang kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Memang itu sangat beralasan untuk kita tidak bahagia. Karena kebahagiaan tersebut dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita. Jadi kalau lingkungan itu bagus, kita mungkin bahagia. Kalau lingkungan tidak mendukung, mungkin kita kehilangan kebahagiaan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memperhatikan firman Tuhan yang menuntun kita untuk dipengaruhi oleh kuasa Roh Kudus saja, di mana kuasa Tuhan yang luar biasa itu yang menjadikan kita anak-anak Tuhan yang senantiasa mendapat kebahagiaan yang sejati yang dari Allah. Sebab itu mari kita perhatikan satu ayat di dalam Injil Matius pasalnya yang kelima dari ayat pertama sampai ayat ketiga. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Saudara, kalau kita belajar dari Tuhan Yesus, kita melihat bahwa Tuhan Yesus selalu rindu untuk mengajar orang banyak yang dalam ketersesatan, yang ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Tuhan sangat rindu orang-orang tersebut dapat diajar, sehingga mereka menerima kasih dan anugerah dari kasih Tuhan, sehingga mereka tahu kebenaran, sehingga mereka tahu keselamatan itu dari mana, sehingga mereka tahu tujuan hidup mereka.
Nah, saudara, kalau kita perhatikan ayat nas pada pagi hari ini, yaitu di dalam Matius pasal 5 ayat ketiga itu, ada 3 hal yang kita mau bahas. Yang pertama adalah soal berbahagialah. Kalau kita perhatikan, asal kata berbahagialah adalah bahagia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. Nah, kalau kita kembali kepada nats tadi, kalimat lengkap tersebut berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah syarat bahagia itu adalah keadaan miskin? Padahal bahagia itu adalah bebas dari segala yang menyusahkan. Sebab itulah pernyataan yang spektakuler dari Tuhan Yesus seringkali berlawanan dengan dunia ini. Pasal 5 dari Injil Matius ini sangat terkenal ya, dengan sebutan khotbah di bukit. Mungkin kita akan bertanya, apakah yang bahagia kalau dalam keadaan miskin? Ya, oleh sebab itu mari kita cari tahu lebih lanjut. Apa sih berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah? Saudara, miskin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berharta, tidak memiliki apa-apa. Arti lain dari miskin adalah serba kekurangan, berpenghasilan sangat rendah. Jadi tidak bisa melakukan ini itu, tidak memiliki daya apa-apa. Nah, kalau kita perhatikan literatur bahasa Yunani, ya, bahasa mungkin yang cukup dekat dengan bahasa asli Alkitab, atau mungkin juga bahasa yang digunakan dengan bahasa Alkitab untuk mencatat Injil Matius ini, maka kata miskin itu dapat kita bedakan menjadi 2. Di mana yang pertama itu cukup dekat dengan pengertian dari KBBI, yakni orang yang berpenghasilan sangat rendah. Jadi kalau orang tersebut ingin membeli makanan, maka ia harus berusaha dahulu untuk hal itu. Jadi kalau dia tidak berusaha, maka dia tidak akan mendapatkannya. Nah, saudara-saudara, yang kedua kata miskin ini dari literatur Yunani tadi, itu dinamakan tokos. Artinya adalah suatu keadaan miskin yang mutlak atau kemiskinan tingkat paling rendah, di mana seseorang tidak bisa menolong dirinya sendiri dan ia harus ditolong oleh orang lain. Kalau tidak, ia mati, ia binasa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tokos inilah yang dipakai di dalam Injil Matius pasal yang kelima. Bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Artinya, orang miskin atau orang yang tidak memiliki daya apapun juga, atau orang tersebut adalah orang-orang yang benar-benar harus ditolong. Kalau tidak, ya mati. Nah, saudara, orang yang menyadari bahwa dirinya tidak memiliki apapun juga dan harus ada orang lain yang menolong. Jadi dengan kata lain bahwa Yesus ingin menunjukkan bahwa yang berbahagia adalah orang yang ditolong oleh Allah sendiri karena dirinya tidak mampu berbuat apapun juga untuk menolong dirinya. Jadi ada satu ketergantungan sepenuhnya kepada Allah. Bahwa dirinya tidak bisa melakukan apapun juga tanpa Allah. Nah, kondisi seseorang yang disebut tokos inilah keadaan yang dapat membawa kita kepada pertolongan Tuhan.
di mana ujung-ujungnya adalah kebahagiaan karena kerajaan sorga menjadi miliknya. Nah, orang yang disebut tokos inilah orang yang dalam keadaan mudah dibentuk oleh Tuhan, mudah diarahkan, dengar-dengaran kepada Tuhan, tidak memberontak kepada Tuhan, tidak sombong, sangat tergantung kepada kemurahan Tuhan. Jadi hidup menurut kasih dan anugerah Tuhan saja. Nah, saudara, dunia saat ini mengajarkan kepada kita hal-hal yang tidak alkitabiah. Nah, saudara harus hati-hati. Dunia saat ini sedang menyesatkan. Dunia sedang menipu manusia. Memutarbalikan kebenaran, yaitu mengajarkan kepada kita bahwa dalam dirimu sesungguhnya ada kekuatan yang mampu membuat kita mandiri. Dapat melakukan apa saja keinginan kita. Nah, kalau saudara temukan pengajaran seperti itu, katakan tidak. Karena sesungguhnya Allah ingin kita bergantung kepada Dia saja. Tidak kepada kemampuan diri kita sendiri. Tidak bergantung kepada kehebatan kita. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang atas usahanya sendiri beroleh keselamatan selain daripada Tuhan Yesus yang telah menjadi manusia untuk menebus kita dari segala dosa. Jadi sekiranya saudara telah melakukan kesalahan, saudara telah jauh lari daripada Tuhan, saudara tidak ada di dalam jalan-jalan Tuhan, saudara terlalu menuruti bujuk rayu penyesat, hari ini bertobatlah. Kembali berbaliklah kepada Tuhan. Dengarkanlah panggilannya. Cuma masalahnya sekarang adalah banyak orang tidak menyadari bahwa dirinya itu memerlukan pertolongan. Mungkin kita berkata secara finansial, saya tidak masalah, oke-oke saja, saya tidak miskin. Saya masih bisa membeli makanan bukan untuk hari ini saja, bahkan untuk sebulan ke depan. Masih bisa membeli pakaian, bahkan masih bisa membeli kesenangan dunia ini. Dan gemerlapnya dunia masih bisa saya beli. Nah, saudara, miskin finansial juga bukan syarat untuk mendapatkan kebahagiaan dari Tuhan. Tidak sesederhana itu kita mengartikannya. Jadi kalau keadaan miskin tidak disertai dengan kesadaran yang penuh bahwa diri kita tidak memiliki apapun yang dapat diandalkan selain kita bergantung kepada Allah, sumber keselamatan, maka kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan seperti yang disampaikan Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit tadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, saudara, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, seluruh hidup kita, hati kita. Jangan menyisakan sedikit pun ruang untuk mempercayai kehebatan manusia. Tapi biarlah itu diberikan seluruhnya, ruangan hatimu seutuhnya kepada Tuhan saja. Karena di sanalah engkau akan menerima tuntunan hidup. Engkau akan temukan kebahagiaan yang sejati yang dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ketiga yang kita bahas pada hari ini soal kalimat terakhir dari ayat tadi yang berkata, yang empunya kerajaan sorga. Nah, kalau kita perhatikan, kerajaan sorga itu bicara sistem pemerintahan, di mana pemimpin tertingginya
adalah Allah Bapa yang di sorga. Nah, sistem pemerintahan yang bukan dari dunia ini, tetapi di sanalah ada kebenaran. Di sanalah ada keadilan sejati. Bahwa di sanalah hukum-hukum Tuhan ditegakkan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang tokos inilah miskin di hadapan Tuhan, kemiskinan mutlak di hadapan Tuhan. Inilah yang berbahagia, bebas dari segala yang menyusahkan. Maka ia mendapat kerajaan surga. Artinya bahwa ia hidup di dalam kasih karunia Allah. Hidup dalam tuntunan Allah. Kemanapun melangkah, hanya jalan-jalan Tuhan yang ia lalui. Hidup di dalam pemeliharaan Allah. Seperti Mazmur 23 berkata, Tuhan adalah gembalaku. Ia menuntunku ke air yang tenang, ke rumput hijau. Ada pemeliharaan yang sempurna dari Allah di sana. Di mana kita hidup menurut kasih karunia Allah saja di sana. Dan di sana tidak ada pemberontakan kepada Allah. Hidup kekal bersama Tuhan. Nah, di sanalah kita boleh merasakan bahwa proses di dunia ini yang singkat, yang penuh dengan masalah, sangat tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara mau memiliki ini? Sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita ikut Tuhan dengan segenap hati kita. Yaitu dengan memulai kehidupan keluarga kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bapak-bapak, kiranya berfungsilah engkau sebagai bapak sepanjang kehidupan, sebagaimana Tuhan menginginkan engkau menjadi berkat bagi keluargamu. Dan ibu-ibu, kiranya engkau boleh menjadi wanita yang cakap dan bijak sebagai penolong suamimu di dalam keluarga. Dan anak-anak, hormatilah ayah ibumu, maka panjang umurmu di bumi ini. Dan engkau adalah ahli waris keturunan ilahi, sehingga engkau menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa berbahagia. Kiranya pada kesempatan pagi hari ini, kita boleh bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri dalam mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang boleh menuntun hidup kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan Yesus dan semakin setia mengiring Tuhan, semakin setia menuruti perintah-perintahnya, agar kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan terlebih terutama di dalam keluarga kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa mengucap syukur pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang menuntun hidup kami untuk lebih dekat dan lebih mengasihi Tuhan Yesus. Sebagaimana kami sadari Tuhan, bahwa dunia saat ini begitu membawa kami menjauh dari Tuhan. Bahwa dunia sedang menipu kami dengan filsafatnya yang kosong. Dunia sedang memutarbalikan kebenaran. Tetapi kami menyadari bahwa sesungguhnya hanya Engkaulah kebenaran sejati. Bahwa hanya Engkaulah satu-satunya juru selamat kami. Bahwa Tuhan Yesuslah sumber pertolongan kami. Hanya Engkaulah
yang sanggup menjadikan kami orang-orang yang berbahagia, yang membuat kami terbebas dari kesusahan dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu yang kami terima pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa memakai hamba-Mu ini hanya sebagai alat-Mu saja Tuhan. Dan kiranya juga Tuhan yang memberkati seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Baik yang ada di Jakarta, yang ada di Alam Sutra, yang ada di Taman Cibodas, Simpak Brengkok, yang ada di Ambon, Masohi, bahkan dimanapun umat-Mu berada, biarlah kami boleh senantiasa terpaut hatinya hanya kepada Tuhan Yesus saja. Bapa, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin ada di dalam kelemahan, kiranya Tuhan yang memberi kekuatan kepada mereka. Dan biarlah mereka boleh terus bertahan mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Kalau di antara mereka ada yang sakit ya Tuhan, kami berdoa pada kesempatan hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kiranya Engkau yang menjamah memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan. Sehingga kami boleh mendapatkan berkat dan mujizat dari Tuhan yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan Yesus bahwa pada hari ini Engkau yang terus mendengarkan seru doa permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Berkati dan lindungi, sinari dengan wajah-Nya, damai karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya dan beri damai. Tuhan berkati dan lindungi, sinari dengan wajah-Nya, damai karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya dan beri damai. Mari saudara kita akhiri ibadah pada hari ini. Puji Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan. Kemenangan sudah diberikan buat saudara dan saya, dan kita akan mengalami kemenangan. Dari kemenangan pada kemenangan yang berikutnya. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita, dan kita bersatu hati dalam doa. Siapkan hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Siapkan hidupmu untuk diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus,
buat ibadah pada hari ini. Kau yang telah pimpin, memberkati, mengurapi kami, menguatkan kami, menuntun kami, meneguhkan kebenaran firman Tuhan di dalam hati kami, dan telah mengampuni segala dosa kami, dan mengubahkan hati kami, sehingga kami boleh tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kehendak Tuhan. Kami bertumbuh di dalam kekudusan, di dalam hidup kami yang baru. Terima kasih, terima kasih. Mari Tuhan, Kau pimpin kami supaya hidup kami makin hari makin dewasa di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami alaskan segala doa, puji dan syukur ini. Haleluya. Dan sekarang saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah yang melindungi dan memberkatimu selalu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera-Nya. Dan sekarang terimalah rahmat dan berkat Allah yang melimpah, kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, kuasa, pimpinan, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai dan memenuhi hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang diberkati dalam nama Yesus. Mari bersama katakan, amin. Amin. Tuhan memberkati.